Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Udin. Ya, bagaimana kabarnya Bu Nisa hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Kalau Pak Udin bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik, Bu Nisa. Ya, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu Nisa, memberikan pertanyaan nih. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini nih. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan juga coaching akan saya amati dan juga saya nilai. Ya, sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya pencitraan dan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Nisa adalah yang pertama, kompetensi apa ya yang akan Ibu kembangkan kepada coaching kali ini? Iya Pak Udin, terima kasih. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching hari ini yaitu yang pertama present Pak, kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif dan juga dapat memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu saya akan mengembangkan keterampilan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Kemudian yang terakhir ya, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu Nisa peroleh dalam proses coaching kali ini. Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi Pak dari permasalahannya, atau mungkin menemukan langkah-langkah yang bisa diambil dalam mengatasi permasalahannya. Baik Bu, demikian dulu ya Bu Nisa proses dari pra-observasinya kali ini. Silakan Ibu Nisa melakukan coaching terhadap coaching. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Selamat pagi Bu Pepi. Selamat pagi Bu Nisa. Apa kabarnya hari ini Bu Pepi? Baik Bu Nisa, sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik, sehat. Dengar-dengar Bu Pepi ada yang mau disampaikan? Oh iya Bu, betul. Tadi saya ingin menyampaikan sesuatu pada Bu Nisa. Oke, tapi sepertinya kita nggak punya banyak waktu ya Bu. Mungkin cukup 15 atau 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol. Berarti apa nih yang mau disampaikan oleh Bu Pepi? Begini Bu, yang pertama ini terkait dengan pembelajaran yang ada di sekolah saya. Ini tentang rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya ya Bu. Saya memperhatikan itu dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan. Contohnya adalah mereka itu penyampaian materi yang hanya menggunakan metode konvensional saja, hanya ceramah, dan itu saja yang mereka gunakan. Padahal kita itu dalam pembelajaran kita diketahui bersama perkembangan zaman ini semakin canggih dengan penggunaan teknologi yang menggunakan IT yang begitu pesatnya pada era zaman sekarang. Tetapi di sekolah saya itu tidak mau menggunakan metode itu digunakan sebagai pembelajaran, tidak mau mengikuti perkembangan zaman itu. Jadi hanya mengandalkan konvensional saja seperti itu. Sehingga dalam pembelajarannya itu saya rasa kurang bervariatif ketika diterapkan di sekolah saya seperti itu. Baik, kalau boleh saya garis bawahi ya Bu, berarti permasalahan dari Bu Pepi ini adalah pembelajaran yang
dilakukan oleh rekan-rekan guru yang mungkin kurang bervariatif seperti itu ya Bu? Iya Bu, yang saya rasakan tuh seperti itu, kurang bervariatif, baik itu medianya maupun model pembelajaran yang digunakan itu masih model yang lama Bu, seperti itu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini ya Bu, mungkin keinginan apa yang ingin Bu Pepi dapatkan? Dari percakapan kita hari ini yang saya ingin dapatkan itu adanya perubahan yang terjadi nanti di sekolah saya, khususnya dalam hal penyampaian materi yang mereka gunakan dalam pembelajaran sehari-hari itu harus lebih baik lagi, bisa diperbarui lagi seperti itu. Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran. Berarti seperti itu ya Bu? Iya. Oke, jadi yang Bu Pepi harapkan itu adanya perubahan. Kira-kira perubahan apa yang mungkin Bu Pepi ingin lihat atau ingin dapatkan dari rekan-rekan guru yang ada di sekolah Bu Pepi? Saya ingin adanya perubahan itu misalnya dalam hal penyampaian metode atau model pembelajaran yang lebih bervariatif, contohnya dengan menggunakan, sekarang kan banyak ya Bu, di media itu aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan oleh Google misalnya. Nah di situ ada pembelajaran yang bisa menggunakan quizzes, model quizzes yang itu sangat marak digunakan oleh guru-guru yang kita banyak jumpai di TikTok misalkan. Itu kan kita bisa belajar dari situ. Terus nanti guru-guru juga di situ bisa membuat slide yang nanti bisa ditampilkan di proyektor, jadi presentasi menggunakan PowerPoint. Jadi itu lebih baik menurut saya seperti itu daripada hanya menggunakan model metode ceramah yang nantinya anak itu akan bosan dan guru itu monoton seperti itu Bu. Jadi tanpa adanya media yang bervariatif yang saya sebutkan seperti tadi, saya rasa itu nanti pembelajaran ya hanya seperti itu dan membosankan bagi anak dan tidak ada kemajuan untuk para guru dan sekolah. Yang saya rasakan seperti itu Bu, yang saya inginkan ada perubahan. Baik, dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi atau media yang mengikuti perkembangan zaman ya Bu, yang bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal yang mungkin Ibu Pepi harapkan. Dan mungkin Bu Pepi untuk saat ini, kalau untuk kondisi ideal yang paling bagus di level 10, kira-kira kalau di sekolah Bu Pepi ini sudah ada di level berapa? Kalau menurut saya, ini saya baru di level 5 dan di sekolah itu banyak guru senior, sehingga kalau level yang lebih tinggi ini sepertinya agak sulit karena guru-guru itu yang pemikirannya itu masih ada di tahap tidak seperti guru-guru yang baru fresh saat ini. Saya rasa level 5 Bu. Baik, di level 5 untuk kondisi pada sekolah Bu Pepi sekarang. Kira-kira di level berapa nih? Mungkin keinginan dari Bu Pepi untuk meningkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi, lebih menyenangkan lagi di sekolah Bu Pepi. Mungkin bisa ditingkatkan ke level yang lebih baik, level 7 mungkin ya Bu, karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi saya rasa itu sulit. Mainnya tadi guru-guru di sekolah saya kebanyakan itu kritik senior, jadi itu lebih sulit dalam memberikan pemahaman kepada beliau-beliau untuk level yang lebih tinggi lagi, dan itu level yang sudah harus ada perubahan. Baik, mungkin dari level 5 ke level 7 itu mungkin keinginan yang ingin dicapai oleh Bu Pepi. Untuk mencapainya itu Bu, kira-kira usaha apa sih yang akan dilakukan oleh Bu Pepi sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang mungkin lebih baik dari sebelumnya?
Jadi sebenarnya saya ini masih memikirkan ya Bu, rencana apa, tindakan apa nanti yang bisa saya perbuat ke depannya lagi untuk perubahan ini. Mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan-rekan guru secara face to face, tapi nanti rencananya itu secara bergantian Bu. Jadi ketika saya menyampaikan model perubahan, nanti untuk kedepannya mereka itu bisa langsung ditindaklanjuti seperti itu Bu. Jadi ada perubahan yang mereka itu juga mau berubah seperti itu Bu. Oke, untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu mungkin ada tidak strategi yang mungkin pernah Bu Pepi terapkan? Bisakah dari teman-teman Bu Pepi itu nyaman atas penyampaian tersebut? Mungkin kalau dengan mentoring nanti saya akan mencoba konsultasikan dengan kepala sekolah dulu ya Bu, sebelum membuat perencanaan ini, untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop yang bisa digunakan untuk perubahan ini, bisa dilakukan oleh guru-guru nanti, yang tujuannya itu sih untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Nanti mereka bisa melihat dulu, saya akan memberikan contoh atau memberikan inspirasi pada mereka lewat aplikasi-aplikasi yang sudah ada di HP mereka. Itu kan bisa dicari lebih banyak lagi ya Bu, dari media-media itu bisa digunakan sebagai referensi pada pembelajaran mereka. Seperti itu rencana saya. Berarti Bu Pepi ingin merencanakan tentang pendampingan atau workshop tersebut seperti itu ya Bu, dalam penyampaian terhadap teman-teman. Kalau Bu Pepi melakukan rencana tersebut, mungkin Bu Pepi memerlukan support atau memerlukan bantuan. Siapakah mungkin yang akan dapat membantu Bu Pepi? Nanti saya akan minta bantuan dengan kepala sekolah, rekan-rekan guru yang ada di situ. Terus nanti istilahnya kita bisa berkolaborasi dengan teman sejawat. Dan ini saya nanti juga akan minta bantuan kepada yang ada di kita punya Sapkar ya Bu. Nanti ada kita panggil pelatih. Tapi kalau kita memikirkan cari yang lain dan misalkan mendatangkan dari luar, itu kita juga perlu biaya dan waktu yang nanti akan kita lebih berat lagi kita pikirkan untuk ke situ. Jadi kita nanti yang pertama panggil dulu dari rekan yang ada di satu satuan pendidikan ini, supaya kita bisa menghemat semuanya, ada waktu, biaya, nanti seperti itu biaya pertama. Untuk Bu Pepi langkahnya mungkin akan berkolaborasi dulu ya Bu dengan teman-teman atau sesama rekan guru. Kira-kira untuk pelaksanaannya atau rencana Bu Pepi untuk merealisasikannya itu kapan? Rencana saya ya secepatnya Bu. Mungkin minggu depan sudah mulai bisa saya lakukan. Yang pertama kita coba nanti berkoordinasi dulu. Nanti setelah kita koordinasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, nanti kita juga mencoba melakukan kegiatan yang lain. Ya, bagus sekali untuk rencana dari Bu Pepi. Dari percakapan kita hari ini, mungkin yang ingin Bu Pepi dapatkan itu apa? Dari percakapan kita hari ini, saya itu sudah mendapatkan gambaran ya Bu, yang tadi bagaimana cara merubah model pembelajaran yang ada di sekolah saya tadi dengan rekan-rekan guru saya yang karena memang
sudah senior, jadi itu sudah faktor usianya juga sudah jadi cara berpikirnya itu agak lama, dan untuk perkembangan zaman, mengikuti perkembangan zaman sekarang itu harus banyak belajar. Jadi HP itu memang bisa digunakan sebagai referensi pembelajaran kalau digunakan dengan yang baik ya Bu. Jadi nanti rencana perubahan yang ada di sekolah saya dengan adanya mentoring nanti bisa membantu perubahan kepada rekan-rekan sekolah saya. Jadi mereka bisa mempunyai keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran yang nanti bisa meningkatkan kompetensi yang ada di sekolah saya, yang nantinya bisa maju, bisa mengikuti era perkembangan zaman di era digitalisasi seperti ini. Jadi anak-anak itu nantinya juga lebih bersemangat ketika model pembelajarannya menarik. Jadi saya rasa anak-anak itu dalam mengikuti pembelajaran itu semangat. Kalau mereka semangat, nantinya mereka akan bisa konsentrasi dan mudah cara memahaminya. Seperti itu. Alhamdulillah kalau Bu Feby itu merasa sudah ada gambaran ya Bu untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu nanti untuk kabarnya setelah Bu Feby melakukan mentoring untuk mendengarkan cerita-cerita lagi dari warna mungkin percakapan hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga rencana yang Ibu Feby inginkan bisa berjalan untuk mentoring, berkolaborasi dengan teman bisa berjalan dengan baik. Oh iya Bu, saya juga terima kasih banyak kepada Bu Nisa yang sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya, terutama sudah memberikan solusi, saran. Jadi mudah-mudahan yang nanti saya lakukan ini bermanfaat, dan apa yang saya inginkan untuk perubahan di sekolah saya bisa tercapai. Jadi nanti saya bisa membawa sekolah saya itu lebih baik lagi. Seperti itu Bu Nisa. Iya, sama-sama Bu Feby. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan lagi, kita bisa bertemu lagi seperti itu untuk membahas dengan baik. Oke, begitu saja ya Bu Feby. Selamat siang. Selamat siang Bu Nisa. Terima kasih atas waktunya sekali lagi yang diberikan kepada saya. Nanti misalkan ada kesempatan lagi atau ada yang harus saya sharingkan bersama Bu Nisa, nanti Bu Nisa saya mohon tidak bosan-bosannya untuk mau sharing kepada saya lagi. Ya. Terima kasih Bu Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nisa. Waalaikumsalam Pak Udin. Ya, Bu Nisa tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Feby ya. Nah, sebelum penutupan, Bu Nisa, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama ya, apa yang sudah Bu Nisa lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini ya Pak, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab sesuai dengan alur tirta tersebut. Itu saya bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahannya dan juga nanti dapat menemukan solusi-solusinya. Oke, Bu Nisa. Menurut saya sebagai observer yang berlebih tadi, proses coaching tadi Bu Nisa dengan Bu Feby berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya sesuai dengan alur tirta, dan juga Bu Nisa sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Feby sehingga Bu Feby menemukan solusi dari permasalahannya ya. Dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching,
Nah, pertanyaan yang terakhir misalnya sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Iya Pak, untuk kompetensi yang mungkin akan saya lakukan yaitu saya ingin lebih memahami lagi proses coaching itu seperti apa, sehingga nanti saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Nah, itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.